Halo guys, balik lagi sama Angel di channel YouTube-nya Autofam TV. Nah, kali ini Angel bakalan nge-review buat kalian. Kali ini ada mobil SUV keluaran dari BMW. Ada BMW X1 S-Drive tahun 2017. Nah, langsung aja Angel kasih cuplikannya. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa ya buat like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan skip videonya sampai habis, jadi kalian bisa tahu nih apa yang Angel review. So cliche, I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Your whole show is captivating me, but don't think that I can see right through that disguise. But when you got close to me, you had me falling so hard, baby, yeah, now I get it, you got heads turning, and you don't even try. Well, would you look at that, my glass is empty, how about I get another drink, baby, okay, I get it, you got fire burning, right there in your eyes. But when you got langsung aja kita review untuk BMW X1 S-Drive tahun 2017. Untuk warnanya ini warna abu-abu ya. Dari kuncinya, ini kuncinya udah keyless, udah start stop engine juga. Kita langsung bahas dulu aja dari bagian depannya ya. Untuk BMW X1 ini dia grillnya agak besar ya. Kita bisa lihat di bagian tengah ini dia ada aksen lace chrome, tapi untuk tarikan-tarikan yang tengahnya ini dia pakai aksen silveran gitu ya. Untuk lampunya sendiri, lampu BMW X1 ini dia udah full LED. Ada DRL-nya, ada projector headlamp-nya juga. Tapi untuk lampu sein dia belum LED ya, dia masih pakai halogen biasa. Di bagian bawah ada fog lamp, ada tarikan silverannya sedikit juga di bagian bawah fog lamp sama di bagian tengah sini. Untuk emblem, dia emblemnya ada di bagian atas ya, di bagian kap mesin. Ini ada emblem BMW-nya. Terus untuk ground clearance mobil ini cukup tinggi sih ya. Oke, kita next ke bagian mesinnya ya. Untuk BMW X1 ini dia di 1500 cc, 3 silinder, sudah twin power turbo juga. Untuk tenaganya di 136 PS pada putaran 4400 rpm dan torsinya itu mencapai 220 Nm pada 1250 rpm. Untuk penyangganya dia sudah hidrolik ya. Untuk buka kap mesinnya tinggal ditarik 2 kali aja, terus pas buka tinggal diangkat. Bagian atas sudah ada peredamnya. Yang terpenting adalah mobil di Autofam itu dijamin bebas banjir, bebas tabrak, dan kilometernya asli. Nah, sekarang kita lanjut aja ke bagian sampingnya yuk. Next ke bagian sampingnya ya. Untuk tampilan samping nih, kalau kalian lihat, ini tuh emang tampilannya dia sangat aerodinamis ya. Dari bagian samping pun kalian bisa lihat nih, dari garis-garisnya ini yang bikin mobil ini juga kelihatan lebih sporty dan tidak monoton ya. Kita bahas lagi untuk bagian bannya. Untuk ban ini pakai merek Turanza ya. Untuk ukuran di 225/50, untuk ringnya di ring 18. Untuk bagian spion ini ngikutin warna bodi ya, sudah elektrik, dan di bagian bawahnya ini dilengkapi juga sama lampu sein. Di bagian bawah ada emblem S-Drive-nya, bagian kiri sama kanan ada juga. Terus untuk bagian pintu ini ada aksen silverannya gitu ya, dia tutupin bagian atas sama bagian bawah. Ada roof rail-nya juga di bagian atas ini. Untuk handle pintu dia modelnya model tarik ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian belakang ya. Untuk bagian belakang ini bagian terakhir untuk eksteriornya. Dari lampunya dulu. Untuk lampunya dia udah LED juga ya, udah LED stop lamp. Di bagian atas nih ada spoilernya, dilengkapi juga dengan high mode stop lamp di bagian tengah. Tapi untuk bagian pinggiran ini dia warnanya black glossy gitu ya. Jadi dia kayak ada sedikit perpaduan warna hitam sama warna bodinya warna abu-abu. Di bagian tengah ini ada emblem BMW-nya. Tapi untuk BMW ini dia nggak ada kamera mundur ya.
dan emblemnya juga nggak terlalu banyak, cuma ada emblem BMW sama emblem X1. Di bagian bawahnya ini ada 4 titik sensor, 2 pinggir, 2 tengah. Terus di bagian bawahnya itu ada lampu reflektor bagian kiri sama kanan. Untuk knalpot dia ada di sebelah kiri ya. Sekarang kita coba buat buka bagasinya. Buka bagasi bisa dari kuncinya juga. Ini kalian hold aja, dia udah kebuka. Untuk bagasi X1 ini cukup luas ya, cukup besar juga. Tapi di bagian bawah dia cuma ada ini aja nih. Ini ada P3K, dia udah nggak ada ban serepnya ya. Terus kalau bagian kiri sama kanan ini kalian ada tuas buat ini nih, ngelipat kursi tengah. Jadi kan bisa ngelipat kursi tengahnya tuh dari belakang. Terus ada lampunya juga. Dan untuk pintu bagasinya dia sudah power back door ya. Terus kalian tinggal tutup aja. Udah elektrik semua. Sekarang kita langsung cus ke dalam. Oke, sekarang Angel udah di bagian interiornya ya. Kalau Angel lihat nih, kalau interiornya ini dia cukup luas ya. Dan ini tuh kayaknya dia BMW X1 ini mengutamakan kenyamanan untuk bagian interiornya. Untuk interior kita langsung bahas aja dari bagian kursinya dulu. Untuk kursinya ini brown leather seat ya, jadi joknya sudah kulit, sudah electric seat juga. Ini untuk electric seatnya kayak biasa ada di bagian samping. Ada memory seatnya juga di bagian samping ya. Ini kalian bisa atur, untuk slidingnya pun dia sudah elektrik semua. Untuk bagian door trim di sini sudah soft touch, terus tapi untuk bagian dekat handle pintunya dia belum soft touch. Ini ada kayak accent wooden panelnya gitu. Ini untuk central lock, terus untuk bagian bawahnya 4 kaca ini semua sudah auto. Ini untuk spionnya, kalian bisa atur spionnya dari dalam. Di bagian bawahnya ada door pocket kecil, ada cup holder sama buat buka bagasi ada di bagian door trim kanan ya. Terus untuk bagian kanannya lagi, ini ada kisi AC-nya. Ini untuk pengaturan lampunya dia ada di sebelah kanan, kalian bisa atur semuanya. Udah auto juga ya lampunya. Terus di bagian bawah sini ada laci kecil. Di bagian bawahnya lagi ada tuas buat buka kap mesin. Ini tinggal ditarik 2 kali aja, langsung tinggal diangkat bagian kap mesinnya ya. Terus kita lanjut ke bagian setirnya. Untuk setirnya sendiri ini udah dilapisin kulit ya. Di bagian pinggiran ini ada aksen silverannya sedikit, terus di tengah ada emblem BMW-nya. Bagian kiri ini ada cruise control-nya. Untuk bagian kanan ini untuk mode dari head unit-nya, kalian bisa atur untuk volume. Terus kalian mau telepon juga bisa ya dari sini. Terus kita lihat lagi untuk pengaturan setirnya ada di bagian kiri. Ini udah tilt dan teleskopik ya, cuman memang tidak elektrik. Untuk kilometernya ini di 28.000 tahun 2017, kilometer 28.000 ini masih sedikit sih ya. Dan ini bukan miles ya, jadi ini kilometer dan dijamin kilometernya asli, nggak ada gulung-gulungan. Kalian bisa juga langsung cek ke BMW. Kita next ke bagian head unitnya. Untuk head unitnya memang BMW ini tuh layarnya nggak terlalu besar ya, dan ini tuh nggak touchscreen, jadi pengaturannya ada di bagian tengah sini. Ini untuk back, ini kalian tinggal puter-puter aja sih. Ini mau multimedia, radio, telepon, navigation, contacts, connect drive, vehicle information, kalian bisa juga ngeliat di sini. Kalian bisa lihat semuanya ya. Ini lengkap banget pokoknya. Terus di bagian tengah ini ada tombol untuk lampu hazard. Untuk tombol start stop engine-nya dia ada di sebelah kiri setir ya. Untuk pengaturan head unitnya, ini untuk nyalain sama matiin ya, sama sekalian kalau kalian putar. Ini untuk volumenya. Ini untuk mode-nya juga kalian bisa ganti di sini. Terus bagian bawahnya ini untuk pengaturan AC-nya. AC-nya sudah auto juga, kalian bisa atur semua fan-nya, temperaturnya, posisi AC-nya di mana. Dan ini semua masih berfungsi dengan baik dan masih garansi masih on ya sampai tahun 2022. Di bagian bawah, ini kalau kalian buka ada 2 cup holder. Ini ada asbaknya juga. Cuman sayang ya kalau mobil mewah kayak gini kalian ngerokok di dalam mobil. Terus ini untuk persnelingnya dia ada di bagian tengah. Untuk transmisi otomatis, ini ada tombol stability control. Ini ada driving mode-nya, kalian bisa ubah juga ke mode sport ataupun eco. Di bagian bawahnya lagi, ini ada electric parking brake ya. Jadi rem tangannya udah elektrik. Ini untuk pengaturan head unitnya tadi. Di bagian tengah ada armrest. Kalau kalian buka, ini ada
space kecil lagi, ini ada power outletnya di bagian dalam sini. Terus kalau kalian pengen pakai aux ataupun USB, kalian bisa colok di sini ya. Untuk bagian atasnya, ini untuk sun visornya, dia kacanya nggak terlalu besar ya. Ini ada kaca sama lampu, lampunya cuma udah auto. Kalian bisa tutup lagi. Di bagian tengah ini untuk lampu bacanya. Ini ada sunroof dan moonroofnya juga ya. Untuk sunroof dia ada di bagian depan, kita coba buka. Ini udah elektrik ya sunroofnya. Nah, untuk sunroof pun dia cukup besar. Kalau mau ditutup bisa. Kalau merasa silau kalian bisa tutup juga. Itu tinggal dipencet sekali lagi dia udah auto nutup ya. Nih, itu kalian bisa tutup. Tapi kalau misalnya udah malam pengen ngeliat bulan gitu bisa dibuka. Untuk bagian dashboardnya ini juga ada soft touch. Di sini ada asam dan panelnya sedikit. Di bagian bawah ini ada laci. Lacinya juga masih lengkap ya, buku-bukunya ini ada di bagian dalam sini. Untuk bagian depan mungkin cukup ya. Kita coba cek ke bagian belakang. Oke, sekarang Angel udah di bagian penumpangnya, bagian belakang ya. Karena X1 ini dia cuma bisa untuk 5 penumpang. Tapi kalau kalian lihat nih ya, ternyata di bagian belakang itu luas loh. Angel kira kayak bakalan agak sempit ataupun mepet, ternyata lihat nih. Untuk legroomnya masih ada 1 jengkal, headroomnya pun masih ada 1 jengkal, jadi emang luas banget. Untuk kursi sih sama ya, ini kalian di belakang bisa duduk bertiga karena ada headrestnya pun ada 3. Untuk posisi duduknya pun ini nyaman banget, jadi dia nggak terlalu tegak, jadi kalau mau perjalanan jauh pun kalian nggak pegel gitu. Kalau kalian cuma mau duduk berdua atau sendiri di belakang, kalian bisa manfaatin armrest yang ada di bagian tengah sini. Ini tinggal dibuka aja. Nah, ini ada armrestnya. Kalau kalian buka ada 2 cup holder juga ya. Tapi kalau mau duduk bertiga, kalian bisa lipat aja, jadi kalian bisa duduk bertiga di sini. Untuk bagian door trim ini sebenarnya hampir sama sih ya, kayak di bagian depan. Nih di bagian atas ini dia ada tarikan merah gitu. Ini kayak ini ambient lightroomnya ya. Ada bagian atas ini. Terus untuk kacanya pun sudah auto, ada cup holder sama pocket door kecil. Di bagian depannya ini ada pocket belakangnya. Untuk AC dia ada di bagian tengah, tapi kalian nggak bisa atur temperaturnya dari belakang ya. Jadi kalian cuma bisa buka tutup. Di bagian belakang pun ada power outletnya. Untuk bagian atas, ini ada moonroofnya ya, jadi lebih terang gitu walaupun udah malam. Untuk lampu baca dia ada di bagian kanan sama kiri. Oke, jadi mana guys? Sekarang kan udah ngeliat ya untuk review dari BMW X1 2017. Buat kalian yang penasaran sama pajaknya ini sekitar 12 juta ya. Untuk OTR-nya ini di 500 lebih sedikit, tapi untuk harga kredit bisa di bawah 500. Untuk harga pastinya kalian bisa langsung aja cek di website kita di www.autoframe.net atau bisa juga langsung hubungan ke nomor Angel di 081387876800. Buat yang pengen cek-cek mobil yang lain, bisa juga kepoin Instagram Angel di @angel_autoframe. Yang terakhir, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Purchase your track.